10 desa di 2 kabupaten di Sumatera Utara terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Material longsor menutup akses jalan keluar dan masuk desa. Akibatnya belasan rumah rusak dan 1 warga dinyatakan hilang. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam rumah warga di desa Ketawaren, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 10 desa yang berada di 2 Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi terisolir. Dampak terparah berada di desa Ketawaren dikarenakan desa ini merupakan akses jalan keluar dan masuk desa yang tertimbun material longsor berupa tanah dan pohon kayu. Selain meratakan belasan rumah, 1 orang warga juga dinyatakan hilang akibat kejadian ini. Dan sampai saat ini pemirsa, petugas gabungan bersama masyarakat masih mencoba melakukan evakuasi material longsor dari badan jalan. Pemirsa, evakuasi warga dari lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berjalan dramatis. Warga desa Ketawaren terpaksa mengevakuasi mandiri warganya dikarenakan belum adanya bantuan atau tim evakuasi yang datang ke desa. Warga saling bergantian menggendong warga lainnya yang tidak bisa berjalan sambil menempuh jarak belasan kilometer dari lokasi kejadian. Kebanyakan warga yang digendong merupakan lansia dan mengalami lumpuh. Sementara itu pemirsa, jumlah warga yang mengungsi sebanyak 70 kakak atau sekitar 104 orang. Jalan yang dilintasi warga yang mengungsi pun tidaklah mudah. Warga harus berjalan melintasi timbunan material longsoran tanah bercampur lumpur dan kayu yang menutup badan jalan. Tanah longsor dan banjir bandang yang menerjang desa Ketawaren bukan hanya mengakibatkan belasan rumah rusak parah, tapi juga menutup akses jalan lantaran terdapat 5 titik longsor yang tertimbun material longsor. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait longsor di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sudah ada rekan kami Bayu Pramana Putra langsung dari lokasi kejadian. Bayu, kondisi terkini di sana seperti apa sekarang? Baik, Celia dan Putri, saat ini kondisi terakhir petugas gabungan masih melakukan evakuasi material longsor dari badan jalan dengan menggunakan alat berat agar bisa masuk menuju desa Ketawaren, di mana desa Ketawaren ini merupakan desa yang pertama sebelum menuju ke desa lainnya. Begitu, Celia dan Putri. Baik, masih ada kendala ya, akses jalan masih sulit, bantuan ataupun tim evakuasi juga masih belum datang ke sana. Tapi bagaimana kemudian masyarakat mengevakuasi warga lainnya dan apakah sudah ada posko pengungsian di sana? Baik, Celia, Putri. Untuk saat ini warga sementara itu diungsikan di sekolah dasar negeri yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi karena di sekolah ini juga merupakan tempat yang aman. Begitu juga untuk dapur umum, masyarakat yang diungsikan juga sudah dibuat oleh mandiri dari pemerintah sendiri. Dan saat ini juga petugas masih berupaya untuk membuka jalur agar dapat mencari juga salah satu warga yang sempat dinyatakan hilang, di mana kontak terakhir warga yang hilang ini sempat bertemu dengan anaknya di perladangan. Namun setelah terjadinya longsor, warga yang sempat di perladangan tadi ini sudah tidak ada kabarnya lagi, begitu saya lihat. Baik, Bayu, saat ini informasi mengenai korban ini sudah berapa banyak? Untuk sementara ini masih 1 orang yang dinyatakan hilang, Celia Putri, dan saat ini petugas juga bersama dengan tim SAR masih mencoba melakukan pencarian, namun karena terkendala dengan akses jalan, jadi sementara ini masih fokus untuk membuka titik longsor di badan jalan. Karena ada terdapat 5 titik longsor di badan jalan menuju desa Ketawaren. Baru kemudian akan menuju desa Laukidupan, begitu. Baik.
Bayu, ada 10 desa yang terdampak. Desa mana yang paling parah terdampak banjir bandang dan juga longsor ini? Untuk saat ini data sementara untuk desa yang paling parah terdampak itu merupakan Desa Ketawaran. Karena di Desa Ketawaran ini selain tanah longsor juga terjadi banjir bandang, di mana pada hari pertama, pada hari Kamis malam, sempat terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 2 rumah mengalami kerusakan. Dan sehari setelahnya terjadi banjir bandang susulan yang menyebabkan 7 rumah rusak lainnya, sehingga total saat ini sementara di Desa Ketawaran yang terdampak paling parah terdapat ada sekitar 9 rumah dan rumah rusak parah dan 9 rumah rusak ringan. Begitu, Jelek. Oke, Bayu, saat ini kan para warga ini sedang mengungsi. Apakah bantuan sudah datang untuk warga yang mengungsi? Baik, sementara ini untuk bantuan dari pemerintah sendiri sudah ada bantuan berupa sembako seperti minyak, gula untuk kebutuhan dari makan dan pakaian juga dari warga itu sebagian sudah ada yang berdatangan. Begitu juga dari ya belakangan ini ada yang juga tim pasangan paslon yang akan menjadi bupati juga sudah beberapa orang datang memberikan bantuannya kepada pengungsi yang berada di sekolah, dan warga juga masih berharap juga kepada warga lainnya untuk dapat memberikan bantuannya kepada warga gitu. Baik, terima kasih Bayu mengabarkan langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bunga Nasution dengan NIM 23129086 dari seksi 23 BP12. Di sini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah keterampilan berbahasa, yang dimana tugasnya itu ialah mencari kata kunci dari teks eksplanasi. Di sini saya mengambil contoh banjir dan tanah longsor yang terjadi di Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan berita yang saya dapatkan, di sini saya dapat menyimpulkan kata kuncinya. Yang pertama, 10 desa yang terisolir, 1 warga yang hilang, dan belasan rumah yang rusak. Nah, jadi dampak banjir dan tanah longsor tersebut, warga banyak yang dirugikan, seperti alat rumah tangga yang berhilangan, tanaman-tanaman, dan ternakan warga tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.